Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 21 November 2025, tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Songon anak bijolmaipe dada asa dioloi halak ibana ubain naro, ibana balik pangoloi jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita maknai pesan firman Tuhan hari ini sebagai edukasi dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menata ulang pola pikir kita dan cara kita memahami kemuliaan dan kehormatan dalam persepsi iman Kristiani kita. Ketika Ibu Yakobus dan Yohanes berusaha membujuk Yesus untuk memberikan posisi kepada kedua anaknya, boleh duduk kelak di dalam kerajaannya, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirinya, yang memicu kemarahan para murid atas permintaan itu, karena mereka juga ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, memperoleh tempat terhormat. Dalam situasi itulah Yesus memutar cara pandang mereka dengan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini bukan konsep yang mudah. Dalam dunia sekuler, orang besar adalah orang yang punya kedudukan, punya harta benda atau kekuasaan. Tetapi dalam pengajaran dan pandangan Yesus, kehormatan dan kemuliaan tidak ditentukan oleh hal-hal tersebut, melainkan oleh kerendahan hati. Kerendahan hati ini ditunjukkan dengan kesediaan melayani. Dan inilah teladan Yesus dalam nas kita hari ini. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang dengan sikap pelayan. Walaupun dia adalah Tuhan dan Raja Agung, namun ia datang dan memilih jalan yang berbeda. Ia datang menyentuh kehidupan umat manusia yang paling tragis dan rendah dalam pandangan sosial kita. Ia menolong orang yang terabaikan, menghibur mereka yang berduka dan tersisih, meneladankan kerendahan hati sebagai seorang hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sungguh dia adalah teladan dalam kerendahan hati yang berpuncak pada kerelaannya mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kematian yang sangat tragis karena harus memangku status sebagai penjahat besar dalam pandangan Yahudi. Sahabatku semua, jika Yesus memilih jalan pelayanan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah hidup kita mencerminkan semangat itu? Apakah kehadiranmu dalam dunia sosial dan terlebih dalam pelayananmu, nilai-nilai pengorbanan itu masih tercermin? Atau apakah di sana justru keinginan untuk diapresiasi, diupah, dapat imbalan, ingin dipuja-puji dan dihargai masih mendominasi? Hari ini Yesus mengajak kita untuk melayani dari kerendahan hati, bukan dari ambisi. Walau sangat sulit, butuh waktu, tenaga, bahkan perasaan, namun inti dari kehadiran kita adalah memberi diri untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan dengan mengorbankan keinginan dan kepentingan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.